Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga kawan, babak knockout Champions Chess Tour Earthing Master yang merupakan seri pertama dari rangkaian Champions Chess Tour 2023 kawan, di mana big match terjadi tadi malam kawan di babak final bracket atas. Mempertemukan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura kawan, di mana Magnus Carlsen tadi malam menang lewat permainan Armageddon kawan menghadapi Nakamura ini. Tapi Nakamura masih mempunyai kesempatan kawan di bracket bawah untuk menghadapi salah satu pemenang dari Wesley So versus Arjun Erigaisi. Setelah Wesley So ini berhasil mengalahkan 2-0 atas Alexis Sarana kawan, dan Arjun ini juga berhasil mengalahkan Domara Jukukes. Nanti kalau salah satu pemenang ini berhasil dikalahkan oleh Hikaru Nakamura kawan, maka Nakamura kembali naik dan akan menghadapi Magnus Carlsen di Grand Final kawan. Itulah aturan permainan dengan format double elimination atau eliminasi ganda. Formatnya cukup menarik kawan. Masih ada kesempatan bagi para pemain yang kalah dari bracket atas turun berjuang di bracket bawah dan kemudian bisa naik lagi. Game-game yang terjadi tadi malam cukup sengit kawan, di mana Nakamura ataupun Magnus Carlsen ini bermain remis 4 kali dalam game normalnya dan harus ditentukan lewat Armageddon, di mana Magnus Carlsen pegang hitam kawan karena penawaran untuk ngepurnya lebih bagus daripada Nakamura. Sedangkan Erigaisi versus Gukes ini Arjun menang di game pertama, kemudian remis di game kedua, Wesley So menang 2-0 atas Alexis Sarana. Itulah hasil-hasil partai di divisi 1 kawan. Kalau di divisi 2 coba kita lihat hasilnya seperti apa. Admin tadi tidak terlalu memperhatikan di divisi kedua ini kawan. Kita langsung saja lihat bracketnya sampai mana kawan. Sampai bracket final juga mempertemukan Yu Yang Yi akan berhadapan dengan Caruana nanti malam kawan. Setelah Yu Yang Yi ini berhasil menyingkirkan Alexander Bredke, tetap kawan Alexander Bredke masih mempunyai kesempatan di bracket bawah. Begitu juga dengan Nordibek Yakubov ini juga mempunyai kesempatan di bracket bawah setelah kalah dari Fabiano Caruana. Bracket bawahnya mempertemukan Bredke melawan Denis Lazovic, dan Nordibek Yakubov akan bertemu dengan mantan juara dunia Vladimir Kramnik. Tinggal 2 bracket lagi sama formatnya kawan. Nanti kalau Yu Yang Yi atau Caruana ini kalah akan turun berjuang lagi di bracket bawah, masih mempunyai kesempatan 1 babak lagi kawan. Kalau di divisi 3 sepertinya sudah mencapai partai grand final kawan, di mana partai grand final mempertemukan San Sevian versus Pragnananda. Inilah menariknya sistem double eliminasi kawan, di mana di babak final ini mempertemukan Pragnananda di bracket atas kawan melawan San Sevian. Pragnananda kalah dan turun dan berjuang di bracket bawah berhadapan dengan Alexander Bortnik kawan, dan berhasil mengalahkan Alexander Bortnik, dan akhirnya Pragnananda ini kembali berhasil naik ke atas di Grand Final, akan berjumpa lagi dengan Sam Sevian. Itulah hasil-hasilnya di match di ketiga Earthing Master kawan, dan tentu saja kita akan lihat permainan yang sangat seru kawan, permainan Armageddon-nya Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen. Armageddon di turnamen ini cukup berbeda kawan. Siapa yang pegang hitam, siapa yang pegang putih. Kalau tidak salah di turnamen ini sistem penawaran kawan. Siapa yang menawarkan pur waktu yang lebih baik, dia mempunyai kesempatan untuk memilih buah kawan. Magnus Carlsen memberikan penawaran yang sangat bagus, akhirnya Nakamura pegang putih di sini. Carlsen lebih memilih pegang hitam dengan kontrol waktu 8 menit 55 detik seperti yang tertera di situ, atau ya tadi kalau tidak salah 8 menit 58 detik kawan. Magnus Carlsen ini kontrol waktunya, dan Nakamura punya kontrol waktu penuh 15 menit. Di sini bermain dengan ready opening dan berlanjut ke permainan Kings in Dead Attack kawan. Kuda C6 lanjut Carlsen rokade, dan di sini kawan dalam permainan normalnya putih bisa melanjutkan dengan pion D4, pion C4 merupakan 2 pilihan terbaik versi engine. Tapi Nakamura bermain sabar kawan, simple ataupun juga kalem permainannya, tidak membuat penawaran pertukaran yang lebih cepat karena dia ingin bermain sedikit kompleks dengan banyaknya buah di beberapa langkah berikutnya kawan.
Kalau bermain dengan pion D4 seperti ini kawan akan memberikan kesempatan baku hantam di petak pusat dan Carlsen mempunyai kesempatan untuk menyederhanakan permainan karena Magnus Carlsen hanya butuh hasil remis kawan. Jadi hanya bermain dengan pion D3, kemudian berlanjut dengan pion E5, pion E4 lanjut Nakamura dan di sini ditolak oleh Carlsen mendorong pionnya maju. Sepertinya kalian mendapatkan satu pion dengan langkah seperti ini kawan. Dan hitam mendahului pertukaran menteri, diambil balik dan sepertinya hitam mendapatkan satu pion di sini tapi putih juga mendapatkan pion hitam yang lain kawan. Coba lihat ada discover di sini juga menantang pertukaran kuda, kuda pukul kuda, gajah ambil balik. Itu yang bisa terjadi, tetap tidak bisa mendapatkan pion gratis walaupun pion dipukul pion E4. Mendorong pionnya maju ke petak D4 oleh Carlsen dan sekarang pion A4 untuk kontrol pergerakan pion B5 kawan dan keinginan Nakamura jelas lompat dengan kudanya ke petak C4 nanti agar nanti kudanya tidak diganggu oleh pion hitam di petak B5 ini. Gajah E7 lanjut pengembangan oleh Magnus Carlsen, kuda A3, gajah E6 melanjutkan pengembangan. Kuda G5 serang gajah kawan setelah gajah ini mencoba mengincar kuda yang ingin lompat ke petak C4 ini. Dan Carlsen bergerak dengan gajah G4 ancam menteri blokade dengan pion F3, gajah mundur ke H5 dan di sini kuda langsung menempati petak C4. Itulah kenapa tadi sesegera mungkin Nakamura bermain dengan pion A4-nya kawan agar tidak diganggu dengan pion B5. Kuda D7 discover pada kuda dan di sini Nakamura menarik mundur kudanya ke H3. Nakamura juga mempertimbangkan pion H4 kawan, tapi yang ditakutkan Nakamura adalah pergerakan pion-pion hitam di sayap raja ini. Nanti hitam mempunyai banyak lajur terbuka di sisi raja ini kawan, masih ada kesempatan untuk rokade panjang bagi raja hitam. Itulah yang tidak disukai oleh Nakamura, memilih langsung menarik mundur kudanya ke H3, pion F6 membuka ruang bagi gajahnya untuk bergerak ke diagonal ini lagi kawan. Nanti di sini kuda F2, Magnus Carlsen rokade terlebih dahulu. Kalau Stockfish menyukai kuda ini bergerak ke petak B6 langsung menantang pertukaran kuda yang mempunyai outpost yang bagus di sisi menteri ini kawan. Tapi rokade terlebih dahulu memberikan kesempatan Nakamura mendorong pion H4, gajah F7 di sini kawan. Di sini gajah H3 membiarkan pertukaran gajah terang sikat kuda di petak C4. Bukan pilihan terbaik, di sini Carlsen memilih kudanya yang bergerak untuk menantang pertukaran agar nanti kualitas perwira akan tetap seimbang kembali kawan. Dan tentu kalau tidak di backup nanti kehilangan pion. Di sini di backup dengan pion B3, Carlsen menukarkan kuda pukul kuda C4, diambil balik menggunakan pion B. Kalian bisa juga memukul balik menggunakan pion D dengan ide kuda nanti bisa lompat ke petak D3 kawan. Tapi Nakamura ingin bermain di sayap menteri juga dengan bentengnya nanti. Dan di sini gajah D6, lanjut Magnus Carlsen, pion F4 tantang Nakamura, diterima Carlsen untuk membuka permainan, diambil balik menggunakan pion G. Posisi Raja Putih sedikit terbuka, tapi sementara tak ada masa, juga belum ada lajur G yang terbuka dari posisi hitam kawan. Masih butuh beberapa tempo untuk membuka lajur G ini. Di sini, kalau Stockfish menyarankan Raja segera bergeser kawan untuk juga segera bermain dengan pion-pionnya untuk membuka lajur G, memanfaatkan lajur G semi terbuka dari sisi putih kawan, atau juga bisa bermain dengan langkah pion B6 untuk menghindari potensi benteng yang ingin menyerang pion lemah. Itulah pilihan dari Stockfish. Carlsen memilih dengan menterinya ke petak C7, pressure pion di sini. Kuda mundur ke H1, memberikan akses benteng membackup pion F4-nya kawan. Barulah sekarang Raja H8 oleh Carlsen, kuda ke G3 dan pion G6 untuk proteksi petak-petak terang agar kuda juga tidak lompat lagi ke petak terang kawan. Menteri F3 lanjut Nakamura, benteng AE8 balas Carlsen, Raja bergeser ke petak H1. Untuk mempersiapkan bentengnya mungkin di lajur G juga kawan, ataupun juga nanti gajah bergerak ke diagonal ini untuk mengawasi pergerakan kuda yang coba ancam pionnya. Ada opsi nanti benteng ini diangkat naik, benteng satunya nanti bermain di lajur G. Itulah opsi dari Nakamura. Di sini gajah E6 tantang Carlsen dan diterima, diambil balik oleh Carlsen dengan benteng. Gajah D2 mengawasi petak B4. Pion F5 terlebih dahulu tantang Carlsen, ditolak pion E5 jawaban Nakamura, membuka diagonal terangnya kawan dengan posisi ancam gajah. Terlihat kurang bagus kalau menurut Stockfish.
Stockfish pada posisi ini lebih menyukai mendorong pion H5 kawan. Memang tidak logis juga bagi manusia kita mendorong pion H5 ini. Posisi raja nanti akan semakin terbuka kawan. Kalau nanti diterima oleh hitam, maka benteng juga mempunyai akses di lajur H semi terbuka, juga bisa merepotkan. Tapi Stockfish Engine berkata lain, inilah pilihan terbaik. Mendorong pion E5 membuka diagonal terang ini kawan, bisa dimanfaatkan menteri bergerak kuda terlebih dahulu mungkin ke petak B4 dan ancaman di diagonal terang. Karena kebetulan raja ini berada di petak terang kawan, dan juga nanti bisa dimanfaatkan oleh hitam. Kita lihat saja langkah-langkah dari kedua pemain kawan, dan Carlsen menarik mundur gajah ke E7 menghindari ancaman pion berbalik, ancam pion H4, pion didorong maju diadu, diterima oleh Carlsen mengosongkan ruang kawan bagi pergerakan bentengnya nanti di lajur G, benteng G1. Kalau Stockfish menyarankan ambil pion ini kawan, mungkin yang ditakutkan adalah langkah kuda B4 mengosongkan ruang bagi menteri melakukan skak, dukungan pada benteng di sini. Simpel, kuda ini sikat terlebih dahulu kawan. Mungkin menteri akan melakukan pergerakan ke petak C6 skak, kalian bisa blokade dengan menteri, menantap pertukaran, dan kalian baik-baik saja. Dan mungkin pion akan pukul gajah terlebih dahulu, dan seterusnya. Masih baik-baik saja putih pada posisi ini. Tapi Nakamura bermain dengan benteng G1 terlebih dahulu, benteng G6 lanjut Carlsen, dan Nakamura akhirnya ambil pion H5 dengan menterinya kawan. Tapi kali ini cukup berbeda kawan. Coba lihat, posisi benteng sudah digeser. Walaupun nanti ada pergerakan kuda yang mengosongkan ruang bagi menteri bergerak ke diagonal ini, sudah tidak bisa lagi menteri putih blokade di diagonal ini karena bentengnya sudah digeser kawan. Langkah terbaiknya bagi putih pada posisi ini, ambil pion ini dengan kuda. Cukup berbeda, permainan akan tetap seimbang kawan. Tapi memilih ambilnya menggunakan menteri. Sayangnya Magnus Carlsen tidak menemukan langkah terbaik untuk memanfaatkan blunder. Dia bermain dengan kuda ke petak B4. Idenya sama, mengosongkan ruang bagi menteri untuk mendukung juga bentengnya serang di lajur H ini kawan. Cukup berbeda kawan. Langkah terbaiknya adalah ambil pion ini dengan kuda. Sama idenya untuk membuka ruang juga bagi menteri di diagonal ini. Setelah kuda ini diambil oleh pion F, kalian bisa melakukan skak. Di sini raja jika bergeser ke petak H2, jangan terburu-buru dengan benteng, masih ada gajah kawan. Pion F4 kalian mainkan di sini. Dan barulah nanti bisa bermain dengan benteng. Kemungkinan gajah akan ambil pion F4, disikat oleh benteng, dan ancamannya di sini bisa akan dilakukan atau diserang dengan benteng kawan. Kalaupun pada posisi ini kawan ada skak, pilihan Stockfish adalah kuda bergerak ke petak E4 kawan, mengembalikan kudanya, dan terjadi pertukaran benteng terlebih dahulu. Salah klik kawan, benteng terlebih dahulu terjadi pertukaran di petak G1, diambil balik. Kemudian di sini pion ambil kuda kawan, menteri ke H6 menantang pertukaran, pion E3 discover check, menteri pukul menteri, diambil balik oleh pion, dan posisi gajah ini terancam kawan, otomatis bisa bergerak ke petak A5 ataupun mundur ke petak E1. Tapi hitam coba lihat, konstruksinya cukup bagus kawan, punya satu pion bebas yang tinggal 2 petak lagi kawan. Hitam akan menang. Oke, kita lihat satu variasi lagi kawan, di posisi mana yang belum kita kalkulasi tadi. Setelah ada skak menteri ke petak C6, seumpama kalian blokade dengan benteng, simple, benteng juga bisa sikat kuda, tidak bisa ambil balik karena posisinya kena pin kawan. Apakah di sini menteri H2 ataupun benteng G1 akan ditekan dengan saudaranya kawan di petak G8, menteri bergerak ke petak H2, dan kalian bisa melanjutkan menteri ke petak F3 kawan. Dengan tujuan dukungan bagi benteng ke H3, menteri tewas di langkah berikutnya, benteng sudah tidak bisa bergerak karena masih dalam posisi kena pin. Terserah kalian mau melangkah seperti apa, apakah tinggal gajah ini bergerak ke petak C1 atau kemana, terserah. Percuma juga kawan, sulit untuk hindari menteri putih akan tewas di langkah berikutnya. Tapi Carlsen melewatkan langkah kesempatan emas dengan kuda ambil pion E5, melangkahkan kudanya ke petak B4, dan Nakamura menarik mundur menterinya ke petak F3. Pilihan terbaiknya adalah kuda ambil pion yang ada di petak F5 ini kawan. Kalau ada menteri bergerak ke petak C6, sudah tidak dapat lagi benteng nanti bergerak ke petak H6. Masih ada kuda di sini. Ya simple, di sini kalian bisa
melangkah raja ke peta H2. Kalau benteng sikat kuda yang ada di peta F5 permainan bisa berakhir remis kawan. Diambil balik oleh menteri. Di sini kalian sudah tidak bisa lagi menyerang menteri karena sudah bergeser menteri kawan. Ambil balik benteng tadi. Kalaupun kalian menyerang dengan benteng H6, raja akan bergeser ke peta G3 kawan, karena peta-peta terang ini sudah dikontrol oleh menteri hitam. Dan di sini pastinya benteng ini akan melakukan skak bolak-balik kawan. Skak lagi, raja tidak akan berani mundur ke peta F2 karena ada ancaman skakmat, gajah bergerak kawan, dan seterusnya 4 langkah 5 langkah berikutnya skakmat kawan. Tak perlu saya lanjutkan sampai skakmat dengan variasi ini. Kalian silakan cari puzzle-nya seperti apa kawan. Pastinya kalau ada skak dengan benteng, raja akan bergerak lagi ke lajur H kawan, dan skak-skak berulang akan terjadi permainan remis. Kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Nakamura memilih mundur dengan menteri ke peta F3 untuk kontrol diagonal terangnya. Menyerahkan pion di peta C2 diambil oleh Carlsen. Kuda ambil pion C2, benteng B1, kemudian kuda kembali ke peta B4, blokade lajur B kawan. Benteng diangkat naik ke peta G2 dengan ide juga bergeser ke lajur H nanti. Blokade juga diagonal terang ini kawan. Menteri C6 lanjut Carlsen. Pada posisi ini hitam sedikit lebih baik posisinya kawan, tapi dengan melangkah menteri ke peta C6 ini kawan memberikan kesempatan Nakamura untuk kembali di permainan. Langkah terbaik lainnya bisa bermain dengan pion A5, perkuat posisi kuda kawan, menutup atau blokade lajur B, atau bermain dengan langkah menteri bergerak ke peta-peta terang ini kawan. Itulah langkah-langkah terbaik versi engine Stockfish. Tapi memilih menantang pertukaran diterima oleh Nakamura. Diambil balik menggunakan pion agar lajur B ini tetap tertutup bagi benteng tidak bisa menusuk ke baris ke-7 kawan. Di sini kuda ke E2 lanjut Nakamura, dan Carlsen membuka lajur B-nya untuk mengambil materi di peta D3 kawan. Ini memberikan kesempatan Nakamura menusuk dengan benteng B7 dan benteng E8 pertahankan gajah. Kuda ke C1 tantang Nakamura. Pilihan terbaik raja ini bergerak kawan, ataupun juga pertukaran benteng terlebih dahulu, tapi menantang pertukaran kuda diterima oleh Carlsen, diambil balik oleh gajah, dan di sini pion A6 mulai didorong oleh Carlsen untuk menghindari ancaman benteng, dan benteng bergerak ke peta B6 untuk mengincar salah satu pion kawan. Langkah terbaiknya baku hantam terlebih dahulu kawan. Setelah diterima, raja ini naik ke peta G2, ataupun juga benteng naik ke peta B6 tadi. Itulah pilihan atau urutan-urutan terbaik versi Stockfish. Tapi Nakamura memilih benteng B6, dan di sini langkah terbaik benteng A bergeser ke peta G8 kawan, sesegera mungkin menantang pertukaran, tapi memilih mendorong pion A5-nya. Gajah D2 mengawasi pion, ingin rebut pion ini kawan, diantisipasi Carlsen dengan pion D3. Bukan pilihan terbaik pion D3 ini, raja mulai bergerak kawan, merupakan pilihan terbaik, tapi Carlsen memilih dengan pion D3. Akhirnya Nakamura sikat benteng G6 untuk memperlemah pion di sini, dan raja bergerak terlebih dahulu oleh Nakamura, tidak terburu-buru rebut pion kawan. Raja hitam juga bergerak ke peta G7. Akhirnya benteng ambil pion C6. Raja mulai bergerak lagi, merupakan pilihan salah satu terkuat kawan, ke peta F3 ke peta E2, tapi memilih dengan ambil pion terlebih dahulu, nanti disusul ambil pion yang ini dan meloloskan satu pion di sisi kiri papan, benteng D8. Langkah terbaik kawan untuk mencoba menusuk ke baris keempat untuk ambil pion C4, raja F3, benteng D4, dan benteng digeser ke peta A6 oleh Nakamura. Langkah terbaik lainnya adalah pion ini didorong kawan maju ke peta E6, tapi ini akan memberikan kesempatan raja juga bergerak ke peta F6 ini. Kalau bergerak ke peta F6 ini, gajah bisa mengepin benteng. Itulah jebakannya kawan, kalau bermain dengan pion E6 terlebih dahulu. Tapi memilih dengan langkah benteng A6 langsung, Magnus Carlsen ambil pion C4, Nakamura ambil pion A5, benteng C2 ancam gajah, dan di sini gajah digeser langsung ke peta E3. Kalau Stockfish menyukai saling ancam gajah dengan benteng A7 terlebih dahulu kawan. Kalau raja bergeser ke F8 mempertahankan gajah, barulah gajah ini dipindah ke peta E3. Itulah urut-urutan yang disukai oleh Stockfish. Tapi di sini Nakamura memilih langsung gajahnya ke peta E3. Dan Carlsen mendorong pionnya maju ke peta C4. Bukan pilihan terkuat, tapi cukup logis untuk mengkoneksikan kedua pionnya. Tapi yang terkuat adalah benteng ini digeser kawan.
untuk mengawasi petak-petak ini dari sisi kanan, agar nanti kalau pion ini didorong kawan, raja sudah tidak bisa bergerak lagi ke petak E2 karena diawasi oleh benteng. Tapi Carlsen dengan simpel mendorong pionnya maju ke petak C4, dan di sini benteng A7, raja F8 kawan, dan pion A5 mulai didorong oleh Nakamura. Pilihan terbaik pion ini yang didorong kawan, tapi memilih pion A-nya yang didorong maju ke petak A5 dan benteng A2. Lagi-lagi kawan, benteng H2 yang merupakan ide terbaik untuk mengawasi petak-petak ini, segera mendorong pionnya maju kawan. Tapi menggeser bentengnya ke petak A2 dan pion A6. Lagi-lagi kawan, pion E6 ini merupakan pilihan terbaik. Nakamura ingin segera pionnya promosi. Dibalas dengan pilihan terbaik dari Carlsen, pion C3, pion D2 di langkah berikutnya kawan, dan di sini benteng D7. Dan pilihan terbaik adalah pion ini langsung didorong maju ke petak D2, tapi tidak dengan Carlsen memilih dengan benteng ambil pion A6. Kalau pion ini didorong kawan, di sini kalian bisa bermain, mungkin raja mendekati pion yang ada di petak E2, maka benteng sekaranglah ambil pion yang ada di petak A6. Kalau di sini pion ini didorong kawan, maka sikat saja kawan, dan pion bisa promosi. Putih tidak akan berani ambil benteng sekarang. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Carlsen memilih langsung ambil pion A6 dengan bentengnya. Nakamura ambil pion D3. Selanjutnya benteng C6, pertahankan pionnya kawan, dan gajah C1 untuk blokade laju pion di sini. Bermain nanti di diagonal ini bisa, di diagonal ini juga bisa kawan. Raja bergeser ke petak F7, mulai bergerak lagi rajanya Carlsen. Benteng D7 mengepin gajah, diikuti gajah, bergerak ke petak A3, gajah bisa tewas. Diantisipasi Carlsen dengan pion C2 dan benteng B7. Tidak berani bermain dengan gajah A3-nya karena ada benteng di sini kawan. Gajah bisa tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itu Nakamura bermain dengan benteng B7 terlebih dahulu, dan di sini Carlsen mulai melangkah rajanya ke petak E6 menuju pusat. Raja putih ke E2 untuk backup pion hitam yang tinggal satu petak lagi kawan, dan di sini Carlsen mengadu pion di petak G5. Diterima oleh Nakamura, disikat oleh Carlsen, mengorbankan gajahnya untuk sementara. Sebagai gantinya, ruang bisa diisi pion promosi dan terjadi pertukaran gajah juga, sama saja kawan. Tapi di sini Nakamura terlebih dahulu mendapatkan tempo skak. Raja bergeser ke petak D5, dan di sini barulah gajah sikat. Menteri yang baru promosi diambil balik oleh benteng. Raja ke F3 lanjut Nakamura, benteng bergerak ke petak C4, dan dengan komposisi yang tersisa 2 pion plus masing-masing masih punya benteng, cukup seimbang kawan. Ya, bukan dibilang cukup seimbang lagi, tapi sangat seimbang. Dan posisi di langkah ke-60 ini permainan berakhir dengan remis kawan. Sebagai pemegang hitam, Magnus Carlsen lah yang keluar sebagai pemenangnya di permainan Armageddon ini. Dan masih ada kesempatan bagi Nakamura turun ke bracket bawah menunggu hasil dari Wesley So melawan Arjun Erigaisi. Nanti jika Nakamura kembali menang kawan di bracket bawah, dia akan naik ke bracket atas bertemu dengan Magnus Carlsen lagi di Grand Final. Itulah kawan hasil Armageddon semalam, big match antara Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.